Selamat pagi pemirsa, kebebasan berpendapat di negeri ini mendapatkan ancaman dari sekelompok orang yang gemar memaksakan kehendak. Mereka tidak segan menunjukkan sikap-sikap anarkistis agar keinginan mereka dituruti. Salah satu kasus yang ramai adalah kasus Rocky Gerung yang diadukan ke Polda dengan tuduhan menghina presiden. Pro kontra pun mencuat dan belakangan polisi memproses Rocky secara hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 11 September 2023 dengan tema kebebasan berpendapat berbalas teror bersama Selona Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa juga ikut nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara soal kebebasan berpendapat yang ternyata beberapa waktu belakangan ini ada teror yang mengikutinya ya? Iya, betul. Kebebasan berpendapat berbalas teror. Baik, tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Duet Amin pasangan ideal. Ini maksudnya Amin adalah Anies dan Muhaimin. Iya, betul. Kenapa kemudian dikatakan pasangan ideal, Mas Kohar? Iya, ini beberapa ulama, beberapa kiai, ustadz, pengasuh pondok pesantren berpengaruh di Jawa Timur, itu menilai bahwa duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini adalah duet yang pas, merepresentasikan beberapa simbol-simbol ya. Salah satu diantaranya adalah representasi dari kalangan tradisionalis, karena di situ ada PKB yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Lalu ada representasi modernis yang diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera. Lalu juga ada representasi yang disebut sebagai representasi kebangsaan atau nasionalis ya, yang di dalam terminologi politik sering disebut seperti itu, yang diwakili oleh Nasdem, Partai Nasdem. Jadi ini melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan ada ulama dari Kiai Zaimuddin Wijaya dari pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Jombang, yang mengatakan begini, ini bukan sekadar komplit dalam sisi entitas politik dua pasangan ini, tetapi juga merepresentasikan, menunjukkan bahwa yang satu itu berangkat berlatar belakang tradisi pesantren full, lalu yang satunya akademisi, kalangan intelektual kampus, yaitu Anies Baswedan. Meskipun Anies Baswedan juga pernah menjadi santri di pondok pesantren Pabelan. Nah, jadi beberapa kombinasi-kombinasi inilah yang diharapkan bisa menjadi daya dorong lah ya bagi pasangan ini untuk bisa melaju, dan ini bagus bagi demokrasi. Ini berarti mencerminkan selamat tinggal politik pecah belah itu, cebong kampret itu waktu itu, dan selamat datang politik kebinekaan, karena ini adalah cermin dari kebinekaan. Dan memang kalau kita mau lihat secara nyata kan sudah disebut-sebut 3 bakal calon presiden ya? Iya, betul. Tapi kan yang sudah ada pasangannya baru satu ini. Baru satu ini. Diharapkan kan yang lainnya segera menyusul. Biar pembicaraan sudah beralih kepada gagasan. Bagaimana nanti perang gagasan, bukan perang yang ya sampai sekarang terjadi kan masih perang-perang dalam tanda kutip ya, perang dalam tanda kutip, perdebatan kecil, misalnya ada capres yang tiba-tiba muncul di azan maghrib, misalnya itu kemudian dikritik sebagai bagian dari politik identitas, misalnya. Katanya tidak mau politik identitas, tapi kok malah politik identitas, misalnya seperti itu. Ada lagi yang kritik yang lain. Nah, biar nanti muncul yang lebih substantif, akan lebih bagus apabila sudah ada pasangan sudah dideklarasikan. Atau mungkin last second mungkin ya, nanti pas pendaftaran di KPU baru muncul itu calon wakil presiden ya. Iya, tentu itu pilihan hak masing-masing. Tetapi paling tidak saat ini pasangan Amin ini sudah diuntungkan, Anies Muhaimin ini diuntungkan karena dia sudah dideklarasikan di awal-awal. Baik, kita harapkan kalau memang benar akan ada pasangan yang lain. Saya bilang kalau memang benar, kan kalau belum ada kita tidak tahu, kita bisa lihat segera ya, supaya kita bisa timbang nanti programnya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, masih di halaman muka di harian Anda pemirsa, dari KTT G20 di India. Indonesia serukan perdamaian dan stop perang.
Ya. Ini maksudnya perang Rusia-Ukraina kan, Ya, Mas betul. Kohar? Bagaimana? Perang Rusia-Ukraina dan gejala-gejala yang mengarah ke ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Potensi perang? Betul. Oh. Ya, ketegangan paling tidak seperti di Laut Cina Selatan, di dataran Indochina, yang di Laut Indochina yang ketegangannya juga intensitasnya naik turun dan kadang-kadang meningkat pada eskalasi yang lebih tinggi. Kenapa kita perlu menyerukan perdamaian? Secara konstitusi kan memang amanah gitu ya. Betul. Amanah konstitusi bahwa kita ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, yang abadi. Karena itu perdamaian ini menjadi prasyarat bagi tumbuhnya ekonomi. Karena perang itu hanya menyengsarakan setiap semua negara, semua pihak, semua bangsa. Sampai sekarang kan kita menghadapi situasi ketidakpastian. Pangan menjadi sulit, krisis pangan mulai muncul, India menyetop ekspor beras non basmati, Vietnam mengurangi ekspor berasnya. Krisis pangan ya? Muncul krisis pangan, semua mengamankan negara masing-masing. Padahal kan kolaborasi itu penting, ada KTT G20, ada KTT ASEAN, ada ASEAN Plus 3. Jadi semuanya tujuannya untuk apa? Untuk berkolaborasi, meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan di masing-masing negara, kawasan, dengan meningkatkan derajat kemakmuran di tiap-tiap kawasan. Itu hanya bisa tercapai ketika situasi damai, tidak ada perang. Kita harap memang KTT G20 India dan selanjutnya sudah diserahkan ke Brasil ya, ke ketuaannya, benar-benar efektif ya untuk menghentikan perang ini, Mas Kohar, karena perang ini sudah lama sekali nih dan merugikan semua pihak. Kita harap ada kepastian untuk akhirnya perang dari Rusia-Ukraina. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, kita tinggalkan berita itu. Ke halaman 2, Mas Kohar, dampak asap siswa diminta gunakan masker. Ini kalau kita yang ada di Jakarta Barat ini saat ini, ini juga merasakan dampak dari asap ini. Kalau kita melihat kira-kira sampai kapan ini Mas harus pakai masker ini kita nih? Iya, saya kira kan ketika musim kemarau ini belum berubah menjadi musim hujan, pada titik itu potensi untuk polusi yang semakin pekat terjadi. Kebakaran hutan, kebakaran lahan juga masih akan terjadi. Di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, itu bahkan siswa dianjurkan untuk belajar daring lagi. Sebagian menggunakan masker, bahkan sebagian karena saking pekatnya kebakaran di lahan-lahan gambut itu, maka siswanya diminta untuk ada surat edaran bahkan di pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online. Nah, ini kan bisa menghambat lagi situasi seperti ini. Karena itu setiap pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada lagi pembakaran lahan, tidak ada lagi hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Ya kan ada, karena ada beberapa misalnya begini di Semeru katanya kan prewedding, ada acara prewedding yang kemudian karena ceroboh meninggalkan apinya membakar karena sedang musim kemarau, tidak ada hujan, angin juga berhembus kencang, sehingga ya tidak terkendali. Nah, hal-hal semacam ini harus betul-betul menjadi perhatian. Yang tidak kalah penting lagi, bencana di musim kering ini juga adalah kekeringan yang kian parah di beberapa titik. Di Jawa Tengah itu ada kecamatan-kecamatan yang 200 lebih kecamatan yang dilanda kekeringan. Di Banjarnegara misalnya ada 15 desa itu dilanda kekeringan. Begitu juga di Purbalingga, di Kebumen, di beberapa titik ya, di Demak, Jepara dan seterusnya yang semua membutuhkan perhatian karena ini musim kemarau. Pertanyaannya Mas Kohar, kalau kemudian ternyata ya, saya terus terang khawatir sekali ini, kalau ternyata kemudian musim kemarau ini masih mundur lagi ya, musim hujannya belum juga kembali, apa tidak ada langkah-langkah yang lebih signifikan ya untuk menghentikan dampak buruk dari kemarau panjang dan kebakaran di sekian tempat ini, Mas Kohar? Harusnya ada, karena begini Leo, fakta bahwa bakal terjadinya El Nino, kekeringan yang teramat sangat ya. Sudah diketahui dari awal. Itu sudah diketahui dari awal. Warningnya sudah ada. BMKG itu sudah bolak-balik, sudah berkali-kali memberikan peringatan akan potensi itu, dan puncaknya itu terjadi di Agustus September. Bahkan bisa mundur sampai Oktober. Nah, mestinya sebelum
kejadian itu tiba, harusnya sudah ada antisipasi. Bukan hanya rencana A, rencana B, tetapi juga A, B, C, D, dan seterusnya. Yang rencana itu berlapis-lapis mestinya. Kalau ini terjadi, apa yang harus dilakukan gitu. Ini kita harapkan menjadi pembelajaran berharga ya untuk kita semua, khususnya pemerintah ya Mas Kohar ya. Di Jabodetabek kan perkaranya polusi gitu. Benar. Betul. Jangan kemudian ini ya berserah atau pasrah ini kepada keadaan alam, jangan sampai begitu kan. Kita harus berusaha juga untuk bisa tetap menyelamatkan manusia. Kita nanti ikuti seperti apa perkembangannya. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar. Kebebasan berpendapat berbalas teror. Saya jujur mengikuti fenomena ini jadi agak takut juga nih Mas Kohar, karena kan kita di meja editorial ini kan setiap hari memberikan kritik yang kita harapkan sebetulnya membangun, tapi kan belum tentu orang kemudian merasakan itu sebagai kritik membangun. Kalau itu dianggap sesuatu yang berbahaya, jangan-jangan nanti amit-amit ya kita berdua kena teror juga nih. Bagaimana Mas Kohar? Yang paling harus dijamin oleh negara itu adalah kebebasan berekspresi, kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat, pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Artinya hak untuk kita mengkritik, hak untuk kita memberikan suara-suara yang berbeda, itu dijamin loh oleh Undang-Undang Dasar 45. Artinya orang yang menghalang-halangi kritik, orang yang meneror, mengintimidasi mereka-mereka yang bersuara berbeda, itu berarti menentang Undang-Undang Dasar 45. Dan itu bisa terkena pasal. Artinya hukum harus ditegakkan di situ. Nah, persoalannya ini kan mengkritik kekuasaan. Nah, watak kekuasaan itu mestinya di alam demokrasi itu tidak tipis kuping. Kekuasaan itu harus tebal kuping. Tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Kritik sekeras apapun harus didengarkan, harus dilihat. Kalau itu memang masuk akal, ya lakukan perubahan. Kalau memang kritik itu bukan sesuatu yang substansial, ya tentu saja tetap harus dihargai, itu bagian dari kritik. Karena dengan kritik, kekuasaan akan menemukan jalan keluar. Pertanyaannya begini, Mas Kohar, ada dua hal yang banyak orang bertanya. Yang pertama, batasan kritik. Apakah yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung itu masih kritik yang membangun, masih memperhatikan kesusilaan? Itu satu. Tapi yang kedua, yang kalau saya lihat paling penting, apa yang sudah terjadi pada seorang Rocky Gerung ketika tadi kita lihat ada gambar seorang perempuan mendorong fisik itu tidak ada apapun dampaknya. Artinya ini kan berbahaya untuk bahkan kita juga di sini. Tapi kita akan bahas itu Mas Kohar. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 11 September 2023, kebebasan berpendapat berbalas teror. Kebebasan berpendapat berbalas teror. Kebebasan berpendapat di negeri ini mendapatkan ancaman dari sekelompok orang yang gemar memaksakan kehendak. Mereka tidak segan menunjukkan sikap-sikap anarkistis agar keinginan mereka dituruti. Kali ini yang menjadi sasaran adalah Rocky Gerung. Akademisi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah tersebut tengah tersandung kasus pidana karena makian dengan kata-kata kasar yang ditujukannya kepada Presiden Joko Widodo. Rocky ramai-ramai diadukan ke Polda berbagai daerah dengan tuduhan menghina Presiden. Pro kontra pun mencuat dan belakangan polisi memproses Rocky secara hukum. Namun bukan atas tuduhan menghina Presiden. Rocky dimintai klarifikasi terkait dugaan penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Polisi menyebut dugaan berita bohong memancing keonaran di sejumlah wilayah. Rocky juga diproses terkait dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 45 Junto pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang penyebaran berita mengandung kebencian.
Alih-alih sabar menunggu proses hukum, sekelompok orang memilih mengintimidasi bahkan sampai melakukan kekerasan. Rocky dilabrak seusai diperiksa di Mabes Polri Rabu 6 September lalu. Pelakunya perempuan yang belakangan diketahui sebagai bakal calon anggota legislatif PDIP Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelabrak Rocky diduga berasal kelompok yang mendemo dan melempari rumah Rocky dengan telur. Kemudian pada Jumat 8 September, sekelompok orang yang menyebut diri dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB menggelar aksi penolakan atas diskusi yang menghadirkan Rocky Gerung sebagai salah satu pembicara. Dalam acara yang digelar di Sleman, Yogyakarta itu, botol mineral pun melayang dari arah massa PNIB ke panggung hingga mengenai pembicara lain, pakar hukum tata negara Refli Harun. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan aksi menolak kehadiran Rocky dalam acara diskusi. Sebulan yang lalu, mereka menggelar aksi serupa juga di Sleman. Bahkan sejumlah kampus tiba-tiba membatalkan diskusi dengan Rocky, padahal organisasi mahasiswa jauh-jauh hari sudah mengundangnya. Seharusnya kelompok yang kontra ikut serta dalam diskusi tersebut dan berdebat. Misalnya, soal penggunaan diksi-diksi yang dinilai tidak etis yang acap kali disampaikan Rocky. Mereka tidak peduli bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar warga negara Indonesia yang dilindungi konstitusi. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Betul, para peneror Rocky juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pendapat itu bisa bertentangan dengan warga lain, termasuk Rocky. Akan tetapi, penyampaian pendapat yang dilindungi konstitusi bukanlah dengan cara-cara mengintimidasi, apalagi anarkistis. Berunjuk rasa tentu saja boleh, tapi tidak menghalang-halangi hak orang lain menyampaikan pendapat. Bila perlu, undang Rocky Gerung untuk debat dalam forum diskusi. Kebebasan berpendapat sampai hari ini masih mendapatkan ganjalan dari sisi penguasa dan perangkat undang-undang. Revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE, diantaranya pasal 28, yang dinilai memberangus kebebasan berpendapat baru dimulai. Itu pun masih dirundung masalah minimnya transparansi dalam proses pembahasan di DPR. Kemudian ditambah dengan perilaku sekelompok masyarakat yang cenderung anarkistis dalam merespons kebebasan berpendapat. Pantas saja bila hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar tahun lalu menunjukkan sebanyak 62,9% masyarakat merasa takut berpendapat. Edukasi secara luas kepada warga negara agar jangan takut berpendapat sekaligus menghormati hak orang lain harus digalakkan demi menegakkan demokrasi. Yang jelas, upaya itu akan muskil bila pihak penguasa mencontohkan sebaliknya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas War, kita mau coba berbincang juga. Saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar sosiologi politik UNJ, Ubedillah Badrun. Mas Ubedillah, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leonard. Ya, Mas Ubedillah, kalau kita melihat fenomena Rocky Gerung terakhir, ada beberapa pihak yang kemudian ternyata keberatan dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung, tetapi yang dipertanyakan orang ketika pihak-pihak ini menggunakan cara-cara fisik, menggeruduk, kemudian tadi kita lihat ada potongan videonya, ada seorang perempuan yang bahkan benar-benar mendorong seorang Rocky Gerung secara fisik dan tidak ada yang kemudian berusaha mencegahnya. Kalau Anda lihat apakah kemudian
apa yang terjadi ini benar-benar bisa berpotensi membuat orang takut berpendapat yang berbeda tentunya, atau seperti apa kalau Anda lihat, Mas Ube? Ya, saya melihat ini tentu saja dilihat dari kerangka demokrasi, kita mengalami kemunduran ya secara politik, karena ternyata ada masyarakat yang tidak siap atau tidak memiliki perspektif demokrasi yang berkualitas di dalam merespon perbedaan pendapat. Kalau itu terjadi secara natural, itu artinya sangat menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi kalau itu terjadi by design gitu. Artinya orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan itu direncanakan untuk melakukan persekusi terhadap Roky Gerung. Kalau itu yang terjadi, ini lebih parah. Artinya ada aktor di belakang proses persekusi itu, yang aktor ini bisa jadi adalah bagian dari elit kekuasaan misalnya. Nah, pada titik itu yang saya sebut lebih menyedihkan, karena bagaimana kemudian elit politik melakukan tindakan-tindakan yang bersifat semacam teror sebetulnya, yang dampaknya tentu membuat orang mengalami situasi psikologis yang menjadi tidak mudah untuk speak up, untuk berbicara hal-hal yang sangat penting dan terbuka di hadapan publik. Padahal freedom of speech itu kan bagian dari salah satu nilai demokrasi. Ya. Mas Ubedillah, ini ada yang berpendapat begini, yang dilakukan oleh Roky Gerung itu sudah kelewatan. Oke, kritik boleh, bahkan seorang kepala negara dikritik pun sebetulnya boleh, tapi kata-kata yang dipakai yang tidak sopan dan jatuhnya akhirnya menghina, bahkan bisa masuk ke penghinaan kepala negara atau simbol negara. Kalau ada yang beralasan itu dan itu dipakai sebagai alasan untuk menekan, meneror seorang Roky Gerung, bahkan tadi kita lihat ada dorongan fisik pakai tangan, itu bisa dibenarkan atau bagaimana kalau Anda lihatnya? Tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan simbolik, tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun dalam prinsip-prinsip negara demokrasi, termasuk dalam negara kita yang menganut prinsip demokrasi yang dijamin di dalam Konstitusi pasal 28 Undang-Undang 45. Nah, cara kita melihat Roky Gerung itu harus menggunakan perspektif dalam studi politik, ada pandangan Van Dijk misalnya tentang critical discourse analysis. Jadi cara melihatnya kita lihat konteks ya, lalu kognisi sosial, lalu kemudian teks, konteks dan kondisi sosial ya yang terjadi pada Roky Gerung. Artinya Roky Gerung itu berbicara di mana, dia dalam kapasitas apa, dalam situasi apa. Jadi kita lihat dulu apa yang dia sampaikan dan konteksnya seperti apa, lalu kognisi sosial apa yang ada dalam pikiran Roky Gerung. Baru kita bijak melihat Roky Gerung. Jadi tempatkan Roky Gerung pada tempatnya, bukan memaksa Roky Gerung ditempatkan pada tempat dalam perspektif yang berbeda gitu. Oke, kalau Anda lihat Mas Ube, apa yang terjadi sekarang, kalau kemudian apa yang terjadi pada Roky Gerung, lalu juga orang-orang yang mungkin dianggap vokal, yang dianggap berani berpendapat berbeda dengan pendapat mayoritas misalnya, kalau ini terjadi terus dan dibiarkan, apakah akhirnya kemudian orang-orang yang lain yang mungkin mau menyatakan pendapat berbeda, akhirnya masih tetap berani atau akan jadi takut? Saya jujur sebagai orang yang suka melontarkan kritik di meja editorial ini, sudah mulai khawatir juga nih Mas Ubedillah. Bagaimana Mas? Iya, itu yang kemudian terjadi dampaknya adalah ada situasi psikologis massa atau psikologis publik untuk kemudian tidak mau berbicara di hadapan publik menyangkut kritik terhadap apapun yang terjadi dalam praktek kekuasaan. Jadi dampaknya sebetulnya merugikan bangsa kita. Kualitas demokrasi kita akan menurun, indeks demokrasi kita akan menurun, dan kalau indeks demokrasi kita menurun, ya parah itu artinya, itu sebetulnya dampak ekonominya luar biasa. Investor asing itu, investor tuh malas untuk investasi di sebuah negara yang tidak demokratis. Investor itu malas berinvestasi pada negara yang tidak menghargai perbedaan pendapat itu. Apalagi dengan represi semacam itu. Jadi dampaknya memang buruk pada demokrasi, Mas Leonard. Terakhir Mas Ubedillah,
Kalau kita lihat kan kasus Rocky Gerung ini masih berproses di kepolisian. Kalau Anda lihat sebetulnya untuk kebaikan bersama, kebaikan bangsa, apa yang harusnya dilakukan ya? Apakah memang seorang Rocky Gerung harus dihukum misalnya begitu atau seperti apa? Saya kira cara terbaik dalam negara demokrasi mengatasi problem semacam ini adalah lewat pengadilan. Jadi biar proses hukum itu terjadi, di mana kemudian Rocky Gerung juga punya hak untuk melakukan pembelaan dengan sejumlah argumennya, maka hakim yang akan memutuskan. Jangan kemudian main hakim sendiri. Jadi melempar dengan botol, memukul, menampar, merepresi yang lain-lain itu adalah main hakim sendiri dalam terminologi hukum kan. Dan itu tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Gitu. Kalau wacana ya harus dibalas dengan wacana kan, perspektif juga dengan perspektif. Jadi kita harus mengedukasi publik bahwa perdebatan itu adalah area pikiran, bukan menggunakan tangan dan kekuasaan yang lain yang bertindak kekerasan terhadap orang tersebut begitu. Supaya kita tetap menjadi bangsa yang beradab begitu ya Mas Ubedillah ya? Iya, saya kira kita ingin demokrasi kita beradab, sehingga kemudian tindakan kekerasan tidak lagi menjadi praktek yang membudaya di masyarakat. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Untuk saat ini terima kasih pakar sosiologi politik UNJ Ubedillah Badrun sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Ubedillah. Mas Kohar, pertanyaannya kalau kemudian kita lihat tadi ada yang menggeruduk begitu ya. Kemudian ada yang melempar botol, kita tadi ada lihat videonya terkena tapi Pak Refli Harun. Lalu ada yang mendorong seorang Rocky Gerung, itu kalau kemudian lewat begitu saja, kan akhirnya jangan-jangan ya bisa memicu yang lain untuk melakukan hal serupa atau bahkan lebih hebat lagi. Itu artinya apa untuk kebebasan berpendapat? Ya, ini langkah mundur. Demokrasi kita dipukul mundur. Ini terkonfirmasi dari Economist Intelligence Unit, Index ya. Indeks yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit itu menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita itu paling bagus ya ketika 2010 sampai 2015. Begitu 2015, 2016 sampai 2020 itu justru menurun. Lalu 2020 sampai 2022 itu stuck. Berada di posisi dengan skor 6,7. Nah, apa artinya 6,7 itu? Itu kalau dalam istilah indeks demokrasi itu disebut sebagai flawed democracy atau demokrasi yang cacat. Jadi demokrasi kita itu belum demokrasi yang sempurna, demokrasi yang cacat. Kenapa? Karena terutama itu adalah menurunnya kebebasan sipil. Ketika kaum sipil terkungkung, rasa takut, mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya secara berbeda, maka ya dia tentu saja berada dalam situasi yang tidak nyaman, tidak demokratis. Negara itu berada dalam posisi demokrasi yang dipukul mundur. Padahal kan yang diperjuangkan ketika reformasi muncul itu adalah salah satunya adalah adanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Yang tentu saja kalau misalnya ada orang yang ingin mengetahui sebatas mana kebebasan itu disampaikan, ya kita gampang saja, kebebasan saya mengacungkan tinju, mengacungkan tangan saya akan dibatasi oleh hidung orang lain. Kebebasan tangan saya mengacungkan tinju ke depan itu dibatasi hidung orang lain. Hak saya dibatasi oleh hak orang lain. Betul, begitu ya? Karena itu di sisi itu, maka ketika terjadi kritik ya balaslah dengan kritik. Lakukan perdebatan secara bermartabat dimanapun ruangnya. Di ruang akademik, di ruang publik, di ruang pengadilan. Lakukan itu perdebatan sesuai dengan apa yang memang menjadi posisi masing-masing. Bukan dengan melakukan intimidasi, meneror, mengancam, menakut-nakuti. Ini yang berbahaya. Karena survei indikator politik tahun lalu itu kan menunjukkan bahwa 62,9% itu kan hampir 63% orang masyarakat itu takut untuk menyuarakan hal yang berbeda. Padahal kan di depan kita itu masih banyak sekali problem, masih banyak masalah. Pertanyaannya Mas Kohar, seperti gambar yang sedang kita tayangkan kan, ini kan adalah gerakan dari sekelompok orang yang ingin, kalau kita lihat tulisannya wanted, tangkap Rocky Gerung dan segala macam.
Kan negara harusnya hadir. Bagaimana orang yang mau memaksakan kehendaknya kan harusnya dibatasi oleh hukum yang ditegakkan oleh negara. Betul. Bagaimana, Mas? Ya, negara kita sekarang banyak yang mulai mengkritik, kita ini sedang tidak dalam posisi rule of law. Tetapi kita rule by law. Rule by law itu adalah hukum yang dipakai oleh tangan-tangan kekuasaan justru. Jadi hukum harus mengikuti arah kekuasaan. Telunjuk kekuasaan diarahkan kemana, ya di situ hukum mengikuti. Jadi bukan hukum sebagai panglima lagi ya? Bukan hukum sebagai panglima, bukan negara hukum yang berdaulat. Kekuasaan yang semua orang berada dalam posisi yang sama di depan hukum. Nah mestinya itu, ada yang menganalisis sampai seperti itu. Meskipun ini tentu saja pasti dibantah. Pasti dibantah. Tetapi biarlah ruang publik yang menguji. Termasuk di dalam demokrasi kita ini. Ketika ada orang yang bersuara berbeda, lalu kemudian diintimidasi, pelaku intimidasinya tidak diapa-apakan. Nah wajar kalau ada orang yang kemudian berpikir bahwa jangan-jangan ini direstui. Nah tidak dilakukan tindakan ini berarti kan sama saja kayak direstui. Betul. Nah itu yang berbahaya bagi demokrasi. Bagaimana kita memastikan bahwa negara kita, siapapun yang merintah saat ini, dan semua kita tentunya warga negara masih menghargai Undang-Undang Dasar 45 yang masih menjamin kebebasan berpendapat. Karena saya kok khawatir ya kalau kemudian ini saat ini kita bicara Rocky Gerung, Mas. Amit-amit, tapi nanti suatu saat misalnya ada yang berpendapat bahwa apa yang disampaikan di meja editorial ini sesuatu yang seperti disampaikan Rocky Gerung, jangan-jangan nanti Mas Abdul Qohar atau saya dikejar juga sama orang. Nah itu kita harus sampaikan nanti di bagian berikut. Selepas jeda, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini Mas Qohar, kita akan mendengarkan juga pendapat dari masyarakat. Supaya kita tidak dianggap untuk mendominasi atau memonopoli kebenaran pendapat kita. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya singkat saja, ada 4 poin utama yang perlu saya sampaikan kepada Metro TV dan para pemirsa. Yang pertama, mengacu pada hukum Newton, di mana aksi sama dengan reaksi, maka tidak heran jika muncul reaksi masyarakat yang melakukan kontra. Harus diingat, approval rating Pak Jokowi itu 82%. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang dikatakan intelektual dan akademisi melakukan kekerasan verbal secara berulang-ulang, itu berarti sudah mendidik, mengedukasi, sekaligus memberi contoh kepada masyarakat. Makanya tidak heran jika menimbulkan reaksi balik. Orang melakukan penolakan berupa demo, dorongan fisik, bahkan lempar botol air minum. Di luar negeri kan biasa terjadi begitu juga. Di luar Yang negeri ketiga, ya? Di luar kita negeri, di dalam negeri ya, Pak? demokrasi. Kemudian kritik boleh disampaikan, tapi santun, bukan hinaan dan cacian. Ingat sila kedua dari Pancasila. Yang terakhir, keempat, walaupun saya tidak setuju dengan kekerasan fisik, tapi juga tidak setuju kekerasan secara verbal. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Peter ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Qohar. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak pendapat Anda, Pak. Iya, saya melihat di kasus ini ada oknum-oknum malah yang baik di sebelah sana maupun di sebelah sini cari popularitas. Mungkin ada yang supaya lebih terkenal atau mungkin ada yang mau nyalek gitu ya. Kebebasan berpendapat, berbalas teror, saya kira ini tidak baik ya selama teror itu secara fisik ya. Saya bilang boleh aja berteror, juga bebas berpendapat itu teror itu. Cuman beda-beda tipis ya dengan berpendapat yang diizinkan di negara kita. Saya mengatakan berpendapatlah sebagai orang timur, beradab dan berbudaya gitu loh. Kita ini di Indonesia.
Kalau saya berpendapat misalnya, saya contohkan, saya tidak akan bilang bahwa Mr. Roger itu bajingan, penjahat, tolol, dan lain-lain. Tapi saya akan ganti diksinya dengan mengatakan bahwa tolol itu saya ganti dengan kurang cerdas. Tidak beragama, saya ganti dengan kurang beriman. Gila, saya ganti kurang normal. Sakit, saya ganti kurang sehat. Kemudian salah, saya ganti dengan keliru. Harusnya begitu, apalagi kalau kita ini orang-orang yang berpendidikan. Jangan lakukan teror yang anarkis. Kalaupun tidak terima, ya diksi-diksinya janganlah menjadi ajang untuk menjadi anarkis. Di era pesta demokrasi ini, jangan ada lagi yang berpendapat yang tidak beretika dan tidak berbudaya. Boleh, tapi tetap demokratis ya, dengan jujur. Janganlah kita memancing di air keruh di tahun politik ini. Takut ada yang memanfaatkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sandi, silakan Pak. Ya, silakan pendapat Anda Pak. Saya tidak penjelasan yang betul terdahulu bagus-bagus. Tapi hanya ingin pertama mengatakan bahwa orang mundur demokrasi. Pertanyaannya, Halo. apa beda zaman dulu dengan sekarang yang katanya demokrasi? Yang kedua, saya kira ada aktor, saya percaya bahwa ada aktor yang menggerakkan demo anti Roger Gerung. Nah, kalau demo saya kira saya sepakat, demo itu biasa. Tetapi jangan memaksakan kita. Jangan memaksakan kehendak, oke. Yang ketiga, saya kira kalau selama ini kita menolak preman. Tetapi kok kelihatannya ada preman politik yang katanya. Di mana ini negara ini? Yang keempat, saya pikir mestinya ada elit politik, bahkan mungkin kepala negara barangkali harus berbicara. Sebagai kepala eksekutif. Baik, oke. Pak Sandi, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Jakarta Timur. Mohon maaf agak kurang jelas, tapi kita sudah menangkap tadi beberapa poin. Salah satunya adalah jangan memaksakan kehendak. Terima kasih Pak Sandi untuk pendapat Anda dari Jakarta Timur. Selamat pagi Pak. Tadi menarik Mas Kor, bahwa tadi Pak Peter ya mengatakan bahwa aksi sama dengan reaksi gitu, karena mengutip hukum Newton, hukum fisika. Apakah kemudian reaksi itu harus juga kemudian lebih hebat lagi dari aksi atau seperti apa? Iya, itu problemnya, bahwa atas nama aksi reaksi itu berarti boleh melakukan apapun juga. Itu tidak bisa. Kekerasan itu harus dihindari. Kekerasan, intimidasi, teror itu harus dihindari. Kalau memang tidak setuju dengan pendapat Rocky Gerung, lakukanlah dengan cara yang baik. Silahkan demonstrasi, silahkan melakukan demonstrasi, silahkan melakukan orasi ya. Asal sudah memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang, lakukan itu. Di depan sekalipun tidak masalah, di depannya Rocky Gerung, dan tantang Rocky Gerung itu berdebat. Mengapa kau mengatakan seperti itu misalnya? Substansi yang dipersoalkan itu memang ya masih pada kulit, belum pada isi dari yang apa disampaikan oleh katakanlah beberapa aktivis, apakah itu Rocky Gerung atau itu Refli Harun yang menyatakan berbagai persoalan tentang ketidakberesan lah, katakanlah seperti itu yang dianggap sebagai ketidakberesan. Lalu berikutnya, approval rating 82% itu bukan berarti sesuatu yang membolehkan kekuasaan atau pemerintah melakukan apa saja. Bukan berarti semua yes man. Bukan berarti semua harus setuju, semua harus turut atas arahan. Tegak lurus, tidak ada di kita itu. Kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi itu memberikan kesempatan yang berbeda. Masih ada 18%, kalau katakanlah disebut tadi 82%. Kalau benar itu ya. Kalau benar itu 82%. Kalau surveinya belum berubah. Kalau 18%, paling tidak ada 18% suara yang dia tidak setuju dengan beberapa hal. Dan apakah itu berarti harus ditiadakan? Tidak. Demokrasi kita tidak menganut the winner takes all. Kita masih menganut musyawarah untuk
mufakat. Siapapun itu no left behind. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Semua ditinggal, ya, tertinggal atau ditinggal. Itu tidak boleh. Dalam demokrasi yang kita anut, maka siapapun punya hak untuk didengar. Siapapun punya hak untuk mengkritik dengan sejumlah catatan tentu saja, dengan sejumlah konsekuensi. Kalau Anda melakukan kritik dengan sangat-sangat keras, ya, lalu bahkan kasar sekalipun, maka ya konsekuensinya Anda akan siap untuk dibawa ke pengadilan karena dianggap nanti menghina. Jadi justru substansi kritik Anda nanti akan bergeser kepada kalimat penghinaan. Substansinya terkubur, maka yang dipersoalkan kemudian adalah penghinaan. Karena itulah sebetulnya di Republik ini pasal karet itu masih ada, masih terjadi. Dan masih sangat berbahaya itu masih sangat berbahaya, pasal yang bisa ditarik ulur atas kemauan, atas kehendak siapa yang berkuasa. Dan itu dikeluhkan dari waktu ke waktu. Itu sebetulnya suatu tanda bahwa kebebasan sipil di kita ini belum beres. Pertanyaannya Mas, kalau kemudian ini kan belum masuk masa kampanye ya. Kalau kita kaitkan dengan pemilu, ini kan semua tidak lepas dari itu sebetulnya kalau kita harus jujur akui. Bagaimana kemudian ketika kita sudah makin dekat ke masa kampanye, masuk ke masa kampanye, ujaran-ujaran yang berbeda, kemudian kalau memang benar sinyalemen bahwa kekuatan yang besar itu tidak mau ada pendapat yang berbeda, memberangus pendapat-pendapat berbeda ini. Kebebasan berpendapat akhirnya hanya teori di atas kertas. Kita harus jeda dahulu Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, ini kan menjadi masalah sangat serius ya kalau kita tidak benar-benar tangani. Bagaimana kita memastikan bahwa benar setiap orang masih boleh berpendapat dengan bebas di Republik ini tanpa takut kemudian diberangus, Mas Kohar? Ya, harus ada jaminan pemerintah, penguasa, itu harus melaksanakan undang-undang. Nah, salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kebebasan menyatakan pendapat dengan lisan, dengan tulisan, kebebasan berserikat, itu dijamin oleh undang-undang. Karena itu, kembalilah kepada Undang-Undang Dasar, kembalilah kepada amanat Undang-Undang Dasar 45. Yaitu apa? Intinya adalah ada kebebasan di situ. Tidak boleh ada siapapun di bumi Indonesia itu yang takut untuk menyuarakan pendapat, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Pendapat yang berbeda ya? Pendapat yang berbeda. Apakah pendapat itu sama? Ya kalau sama biasanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi ketika berbeda itu biasanya muncul masalah. Nah, kepada kekuasaan juga jadikan ini sebagai pembelajaran demokrasi. Karena apa? Karena kalau sampai kita gagal mengelola demokrasi, maka efeknya kemana-mana. Salah satunya adalah efek ke ekonomi. Karena antara pelembagaan demokrasi, demokrasi yang terlembaga secara baik, ada mekanisme checks and balances di situ, ada kritik terhadap pendapat-pendapat yang ada atau kebijakan-kebijakan yang ada kebebasan berekspresi, maka pada saat yang sama itu ada jaminan bahwa ekonomi akan bergerak lebih bagus, investasi akan masuk, orang akan percaya untuk menanamkan uangnya karena ada jaminan bagi pihak-pihak yang ini untuk bersuara, sehingga ada yang mengontrol. Kalau ada tendensi terhadap kelompok tertentu, maka ada yang mengawasi, ada yang bersuara berbeda. Ya, dalam soal ekonomi kan juga banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi yang akhirnya dikritisi kan. Nah, tinggal pemerintah menjawab saja. Misalnya banyak publik, banyak kaum intelektual yang mengkritik soal beban bunga utang, misalnya, yang tahun depan itu naik menjadi 500-an triliun, yang lalu disampaikan bahwa itu berbahaya misalnya. Apakah itu sebuah kesalahan? Apakah itu sebuah dosa? Sehingga itu harus berangus? Tidak.
negara yang baik, negara maju, negara yang bergerak menuju negara maju. Kita ini kan pengen menjadi negara maju. Betul. Maka salah satu yang didandani lebih dahulu, yang dibereskan terlebih dahulu itu adalah jalan demokrasi yang dipilih. Ketika demokrasi itu beres, ketika demokrasi itu berjalan, ada transparansi, ada kebebasan sipil, maka pada titik itu ekonomi itu akan bergerak semakin kencang, semakin bagus. Jadi ada korelasi antara demokrasi dan ekonomi. Karena itu hal-hal yang membuat demokrasi kita mundur, demokrasi kita cacat, flawed demokrasi tadi itu, maka itu harus dibereskan, tidak boleh didiamkan. Nah, salah satu inti, jadi demokrasi itu bukan hanya soal pemilu loh ya, bukan hanya soal pemilu, bukan hanya soal pilkada, karena di tahun politik maka intensitas menghangat, bukan. Demokrasi itu salah satu yang juga harus dijaga adalah adanya partisipasi. Nah, partisipasi itu akan muncul apabila ada kebebasan berpendapat. Nah, kalau tanpa kebebasan berpendapat, semua orang mengatakan iya, iya dan iya, ya sudah, jadikan saja negara ini otoriter kembali seperti pada era-era sebelumnya. Trias politika sudah tidak ada gunanya lagi, kemudian masyarakat sebagai, dan juga jangan-jangan media massa juga tidak lagi bisa berguna. Ya, indeks kebebasan pers kan juga turun. Dari tadinya nilainya 77,8, sekarang menjadi 71. Baik. Itu kan berarti mulai ada yang terganggu dengan kebebasan ini. Kita harapkan bahwa apa yang kita sampaikan ini juga merupakan sesuatu yang berguna bagi bangsa. Kemudian jangan sampai ada teror juga ya kepada kritik yang kita sampaikan ini, Mas Tor. Iya, itu penting karena itu justru vitamin itu, sehat, menyehatkan bagi kita, bagi kita bangsa. harapkan negara tetap menjamin kebebasan berpendapat. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kebebasan berpendapat sampai hari ini masih mendapat ganjalan dari sisi penguasa dan perangkat undang-undang. Dengan perilaku sekelompok masyarakat yang cenderung anarkistis dalam merespons kebebasan berpendapat, pantas saja kalau hasil survei indikator politik Indonesia yang digelar tahun lalu menunjukkan 62,9% masyarakat merasa takut untuk berpendapat. Edukasi bagi warga negara agar jangan takut berpendapat sekaligus menghormati hak orang lain harus digalakkan demi menegakkan demokrasi. Saya Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.